ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya, hingga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang dilaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara berjamaah. Ini tak lepas adalah merupakan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada dirinya. Semoga karunia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bisa menjalankan ketaatan, senantiasa tercurah kepada diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lepas mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan juga panutan, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Orang-orang yang mengikuti menapaktilasi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tentram, bahagia, sukses dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita secara sempurna, sehingga kita kelak berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita bacakan terlebih dahulu suratul Fatihah, agar apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan sehingga kita bisa paham dan bisa mengamalkan serta menyampaikannya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di hikmah yang ke-28 dari kumpulan hikmah-hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala alaihim ajma'in wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah sebelumnya di pertemuan yang dahulu, di hikmah-hikmah yang sebelumnya,
Imam Ibnu Athaillah misalkan dari mengajarkan kepada kita tentang adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah senantiasa menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap amal, dalam setiap perjuangan, dalam setiap perbuatan, hendaknya kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk adab seorang arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita beradab kepada Allah, maka bantuan pertolongan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk di hikmah yang ke-28 Imam Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala alaihim. Beliau berkata, mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir. Sesuatu yang dititipkan di dalam hati maka akan nampak pada anggota-anggota zahir. Sesuatu yang dititipkan di dalam hati maka akan nampak, akan tercetak jelas pada zahirnya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada seorang hamba, artinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka apa yang ada dalam hatinya berupa cahaya makrifat itu akan terpancar jelas, terlihat jelas dari anggota-anggota tubuh yang nampaknya. Akan terlihat jelas. Sudah seringkali kita mendengarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hati, yang Rasulullah SAW mengatakan, fa in saluhat saluha sairu jasadih wa in fasadat fasada jasadu kullu. Jadi apabila hatinya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa in fasadat fasada sairu jasadih. Tapi kalau hatinya ini rusak, hatinya ini jahat, maka itu pun akan nampak kepada jasadnya. Jasadnya juga akan rusak, jasadnya juga akan jahat, jasadnya juga akan sesat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam hati seorang ini adalah cahaya ma'rifat kepada Allah, seorang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka anggota tubuhnya akan menampakkan asar ataupun kesan dari apa yang ada dalam hatinya. Matanya akan memperlihatkan bagaimana dia menggunakan matanya untuk ke arah kebaikan. Pembicaraannya bukan akan terlihat. Orang yang hatinya baik, hatinya ada ma'rifat kepada Allah, maka pembicaraannya ya kan akan sopan, tutur katanya akan santun dan sebagainya. Akan terpancar, akan terlihat. Dari gerakannya pun demikian. Akan terpancar, akan terlihat. Akan nampak hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika di dalam hati ini tidak ada ma'rifat kepada Allah, dalam arti dia jahil billah, enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal Allah Subhanahu wa taala di sini dalam arti ada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar tahu saja tetapi tidak benar-benar meyakini
dan meresapi pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Tidak teresap dalam hatinya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jahil dia, enggak kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu itu dengan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama sudah dibahas mengenai masalah jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Allah Subhanahu atau orang yang hatinya benar-benar tertutup dari cahaya ilahi. Dalam artian benar-benar cahaya ilahi ini benar-benar tidak masuk ke dalam hatinya. Dalam artian di sini Allah SWT dijadikan adalah orang-orang kafir. Karena kafir itu sendiri Allah Subhanahu wa taala artinya adalah tertutup. Dengan kafir itu artinya tertutup dari apa? Tertutup dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpancar dari anggota tubuhnya adalah kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya, yang tidak ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka yang terpancar adalah keburukan-keburukan. Karena apa? Allah SWT seluruh anggota tubuh itu akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Seluruh anggota tubuh ini akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga kalau ada Allah Subhanahu wa taala orang dia mengaku dia ini sudah makrifat kepada Allah, dia sudah mengenal, yakin dengar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak terlihat jelas dalam anggota zahirnya menampakkan kesan daripada ma'rifatnya kepada Allah, maka berarti pengakuannya dia adalah dusta, pengakuannya adalah bohong. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita jangan seringkali tertipu ketika ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan yang di luar adat manusia, di luar adat kebiasaan. Entah mungkin dia bisa berjalan di atas air, atau dia bisa terbang dan sebagainya. Ada kelebihan-kelebihan yang khariqul adat, yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Jangan langsung kita kita vonis dia ini adalah wali Allah. Belum tentu. Kita lihat dulu Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk orang yang mutasyari', orang yang menjalankan syariat Allah dalam kehidupannya atau tidak. Timbangannya di situ Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau dia ini sudah dekat kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada amal-amal, kepada syariat. Dia semakin akan tampak itu amal-amal syariat dalam kehidupannya. Bukan semakin malah berkurang amal-amal. Jadi timbangannya adalah sejauh mana seorang ini melaksanakan syariat-syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang mungkin hatinya tidak baik, tetapi yang tampak yang tampak dalam pandangan zahirnya, dia adalah amal-amal yang baik, sebagaimana yang kemarin sudah dikisahkan dalam hadis baginda Nabi SAW, seorang lelaki dia beramal dengan amalan ahli surga, fima yabdulin nas, terhadap apa yang tampak dari pandangan manusia. Secara zahirnya dia mengamalkan amalan ahli surga, tetapi tidak dengan apa yang ada dalam batinnya. Maka Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan, kalau yang demikian, maka apa yang dia tampakkan dari zahirnya yang tidak sesuai dengan batinnya ini tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Suatu saat akan terlihat aslinya apa yang ada dalam hatinya. Suatu saat akan terlihat apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia ini buruk,
tapi dia ini membungkus keburukan hatinya, ya kan, dengan memperlihatkan amalan-amalan kebaikan, maka satu saat akan terbongkar dengan sendirinya keburukan yang ada dalam hatinya. Dan ini kan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Walaupun ini beramal dengan amalan ahli surga, ya kan, dia beramal dengan amalan ahli surga, dengan apa yang tampak di pandangan manusia, tapi kalau dia ini hatinya rusak, batinnya rusak, maka sebelum dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tampakkan dengan apa? Dengan dia mengamalkan amalan ahli neraka sebelum dia meninggal, kemudian dia meninggal dalam amalan tersebut sehingga dia menjadi ahli neraka. Seperti itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah ini sebenarnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberitahukan juga kepada diri kita agar ketika kita ini ingin, ya kan, bergaul, memilih seorang untuk dijadikan kawan, relasi, orang yang senantiasa berinteraksi dengan kita, maka perlunya kita melihat tanda-tanda ataupun ciri-ciri kebaikan yang ada dalam hatinya, sehingga jangan sampai nanti buruknya kawan, buruknya relasi justru menarik kita kepada keburukan, menarik kita ke arah keburukan. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'rifuhum bisimahim. Ta'rifuhum bisimahum. Jadi kamu akan mengetahui mereka dari tanda-tandanya. Maka tanda-tandanya orang yang dalam hatinya ada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa kita lihat. Apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yang pertama, tanda-tandanya adalah itsarul akhirah 'ala dunya. Ciri-ciri orang yang dalam hatinya ini ada ma'rifat kepada Allah, ada cahaya ilahi dalam hatinya. Yang pertama adalah dia akan mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya. Lihat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia, tidak. Dia tetap berjibaku, bergelut dengan keduniaan, tetapi manakala terjadi bentrokan antara dunia dengan akhirat, pertimbangan yang dia akan pilih, yang dia dahulukan adalah akhiratnya. Dia akan rela mengalahkan dunianya dengan segala konsekuensi yang akan dia terima dari sisi keduniaan agar akhiratnya tidak rusak. Dia tetap junjung akhiratnya untuk kehidupan akhiratnya. Contohnya apa nih Allah Subhanahu wa taala? Contohnya misalkan dia berdagang, maka ketika berdagang sampai pada waktunya laksanakan sholat zuhur misalkan, azan berkumandang, maka dia tutup terlebih dahulu tokonya, ya kan, istirahatkan dulu perdagangannya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tetap dalam berdagangnya, kemudian dia melalaikan panggilan Allah, bahkan sampai terlewat waktu sholat sehingga dia akhirnya harus mengqadha sholatnya, maka berarti dia izarud dunya alal akhirah, lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhirat. Ini ciri-cirinya yang pertama. Kalau ada kita lihat orang lebih mendahulukan kehidupan akhiratnya daripada dunianya, ini tanda-tanda orang ada ma'rifat kepada Allah. Atau misalkan kadang kita lagi mau berjalan atau pergi kemana, kita naik, ya kan, naik Gojek misalkan, naik Grab misalkan, kemudian bertepatan dengan azan, udah gitu lewatnya dekat masjid lagi. Kalau misalkan ada bang Gojeknya ini, Pak, mampir dulu sebentar ke masjid, saya mau sholat dulu. Berarti top ini abang Gojeknya ini.
Nah, oh abang Gojeknya ini. Dahulu pernah dikisahkan seperti itu. Ada seorang sedang pergi ke pasar, ya kan, orang pergi ke pasar dengan anaknya. Kemudian dia melihat seorang pemuda. Kemudian ketika orang ini sedang beli barang di pasar, maka bertransaksi dengan pemuda tadi untuk membawa barang dagangannya, membawa barang yang dia beli dari pasar, ya kan, ke rumahnya. Ketika dibawa sampai di tengah jalan, azan berkumandang. Kemudian dia katakan kepada yang punya barang tadi, mohon maaf, ini sudah waktunya sholat, sudah waktunya azan berkumandang. Maka saya ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu. Barang ini saya letakkan di sini. Nanti selepas sholat saya akan bawa lagi. Tapi kalau Anda tidak bersedia, silahkan cari tukang yang lain. Akhirnya dia sholat. Maka orang ini melihat, wah ini bukan sembarang pemuda ini, bukan sembarang pemuda. Akhirnya orang yang tadi pun ikut sholat juga. Selepas sholat, akhirnya dibawa lagi barang yang sampai ke rumahnya. Dibawa. Kemudian di Allah Subhanahu wa taala ditawarin makan. Oh maaf, saya sedang berpuasa, kata pemuda tadi. Saya sedang berpuasa. Kalau begitu nanti maghrib kamu balik lagi ke sini untuk makan di sini. Kata pemuda tadi, biasanya saya kalau sudah pergi dari satu rumah, saya tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Tapi untuk kali ini saya akan kembali nanti selepas maghrib ke sini. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala selepas maghrib orang itu datang makan bersama dengan tuan rumahnya tadi jauh. Kemudian tidak lama dia pamit pulang. Dan ternyata di rumahnya tuan rumah ini sebelahnya ada seorang yang lumpuh. Nah, tuan rumah ini heran ketika tiba-tiba melihat orang yang samping rumahnya, yang tetangganya lumpuh ini, dia tiba-tiba keluar rumah dalam keadaan sudah tidak lumpuh, sudah sehat. Maka ditanya, kok bisa sembuh? Kok bisa sembuh? Ternyata ketika ditanya seperti itu, orang tadi mengatakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kesolehan tamu Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saya kesembuhan. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ciri-ciri daripada orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendahulukan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya apa? Wal musara'atu ila ittiba'i amrillah. Bersegera untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Jadi termasuk salah satu ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah, dia tidak menunda-nunda untuk melaksanakan perintah Allah. Entar ajalah, tunggu sebentar lagi, nanti dulu. Apalagi nundanya lama. Kalau orang yang makrifat kepada Allah ini enggak menunda-nunda. Perintah Allah datang, dia langsung kerjakan. Perintah Allah datang, dia langsung kerjakan. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya juga di sini adalah apa? Bukan berarti orang yang makrifat kepada Allah ini juga dia tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan juga dia tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Karena orang yang makrifat kepada Allah ini bukan nabi yang maksum. Jadi dia masih bisa saja terjerumus dalam maksiat. Akan tetapi bedanya orang yang makrifat kepada Allah, bedanya dengan orang yang tidak makrifat kepada Allah, ketika dia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera untuk bertobat kepada Allah. Bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang ada sebutan lain, orang yang ma'rifat kepada Allah ini adalah orang yang mahfuz, orang yang terjaga. Tapi terjaganya di sini bukan terjaga dari berbuat dosa, bukan. Tetapi terjaga dari israr fil maksiat. Terjaga dari berterus-terusan dalam maksiat. Dia bukan terjaga dari maksiat, tetapi terjaga dari berterus-terusan dalam maksiat. Artinya apa? Ketika dia ini melakukan satu kesalahan, maka dia tidak berlama-lama dalam kesalahan itu. Segera dia langsung rujuk ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini termasuk daripada ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang makrifat kepada Allah, maka ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan tidak bersegera bertaubat kepada Allah, tidak bersegera beristighfar kepada Allah, merasa biasa saja dengan maksiatnya tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wal firaru minasyawagilil mulhiyat anillahi ta'ala. Yang berikutnya adalah lari dari perkara-perkara yang menyibukkan dirinya, yang menyebabkan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang yang yang ma'rifat kepada Allah, dia akan lari dari menghindari perkara-perkara yang menyibukkan dirinya, sehingga kesibukan tersebut menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan dirinya, menghindarkan dari berbicara yang sia-sia, ya kan, menghindarkan dari berkata yang sia-sia, melihat yang sia-sia, mendengar yang sia-sia. Yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya saja dia hindarkan, apalagi yang dilarang, apalagi yang haram. Ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sebagian tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu mereka meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Nah, ini. Kemudian ada yang Allah Subhanahu wa taala, dia lari dari hal yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah al-huznu ala fawatit ta'at. Nah, ini akan merasa sedih ketika luput darinya sebuah ketaatan. Sedih, ya, terlewat takbiratul ula saja dia akan merasakan sedih. Takbiratul ula bersama imam, ya kan? Bukan ketinggalan satu rakaat, Pak, tapi tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula itu ketika imam Allahu Akbar, nah kita juga ikut Allahu Akbar. Ini takbiratul imam, takbiratul ula. Ini ada fadilahnya, ada keutamaannya, ya kan? Barang siapa yang selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Jadi takbiratul ula bersama imam, ya kan? Ini baru takbiratul ula saja sudah menyesal kalau dia nggak dapat, ketinggalan, apalagi ketinggalan 1 rakaat. Dulu ada sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau memiliki kebun yang sangat indah dan luas. Suatu ketika beliau sedang sholat di kebunnya. Ketika sedang sholat di kebunnya, kemudian pandangannya teralihkan ketika mendengar ada suara kicauan burung yang sedang terbang di semak-semak di antara pepohonan kebunnya. Kemudian matanya mengalihkan pandangannya mencari di mana burung itu berada.
Ketika ketemu kemudian dia lihat, dia perhatikan burung itu terbang di antara dahan-dahan, ya kan? Kan lebatnya dahan itu sampai dia burung itu sulit untuk keluar dari pepohonan tersebut. Kemudian adik Allah Subhanahu wa taala, sahabat tadi sadar ternyata kebunnya yang begitu indah tadi menyebabkan dia lalai dari sholatnya sampai dia lupa sudah melaksanakan rakaat berapa ini dalam sholatnya. Sudah rakaat berapa ini, lupa. Maka hadirin Allah SWT sedih dia. Selepas sholat untuk menebus daripada kesedihannya, datang dia kepada Rasulullah SAW. Apa? Dia sedekahkan kebunnya. Dia ceritakan kepada Rasulullah, saya sedekahkan kebun saya karena kebun saya telah melalaikan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih dia ketika kehilangan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, begitu juga. Ada seorang laki-laki memiliki kebun kurma. Ya. Kemudian kurmanya ini sudah mendekati masa panen. Ketika itu dia sholat di situ di kebunnya. Terpesona dia melihat pohon kurma yang ada di kebunnya ini, yang tangkai-tangkainya sampai menunduk karena sebab begitu banyaknya banyak buahnya ya, sehingga tangkainya menunduk. Akhirnya apa? Menyebabkan dia lupa dalam rakaat sholatnya. Kemudian dia datang kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menebus penyesalan atas terlewatnya daripada satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya wasururuhu wa tmi'annuhu bi dzikrillah wa taatihi. Orang yang makrifat kepada Allah termasuk cara ciri-cirinya, dia bahagia ataupun senang, merasa tenang ketika dia berzikir kepada Allah dan berada dalam ketaatan kepada Allah. Tenang di masjid, rasanya nyaman, ya kan, ketika baca Quran enak, senang, zikir senang, ya kan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ini ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan jadi tenang. Ini hati jadi tenang dengan berzikir kalau orang makrifat kepada Allah. Karena banyak orang yang berzikir tapi enggak ada efeknya, enggak ada kesannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya sekedar dilafadzkan, dizikirkan di bibir, tapi enggak kesan dalam hati. Enggak kerasa dalam hati. Ya, mengucapkan Allahu Akbar, tapi enggak benar-benar menghadirkan Allah itu benar-benar maha besar. Padahal berzikir itu kan mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Zikir itu kita ucapkan subhanallah, maka maha suci Allah. Jadi benar-benar kerasa bagaimana Allah ini maha suci dan orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia akan merasa tenang, akan merasa senang dalam ketaatan dan zikir kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah warahmah wasyafaqatu li khalqillah. Kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk seperti hewan, ya kan, ataupun seperti manusia itu sendiri. Pada seluruh manusia berkasih sayang. Bahkan seperti yang kemarin kita sudah sedikit bicarakan, kepada orang yang berdosa pun kita ini harus kasih sayang, nggak boleh benci, nggak boleh benci, ya kan? Kalau dalam dalam hadis kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi warham kulla mudnib, kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi, wahai Tuhan, warham, kasihilah setiap orang muslim, warham kulla muslim, warham kulla mudnib, ya Rabb,
kasih sayangilah, kasihanilah setiap orang-orang yang berdosa. Artinya tetap kepada orang yang berdosa pun tetap kita harus berkasih sayang. Maksudnya kasih sayang apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Seperti kemarin tadi kita kasih sayangnya itu bagaimana agar dia ini terhindar dari perbuatan dosa itu. Dia terhindar dari perbuatan dosa itu. Kalau setiap pendosa ini kita benci, lalu siapa yang akan mengajak dia untuk keluar dari jurang dosanya tadi? Ya kan? Ini adalah kewajiban kita. Ini kewajiban kita sebagai sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah waru'yatu ma yasarruhu wa ma yahzunuhu yuhzinuhu minallahi ta'ala dzil jalali wal ikram. Jadi dia melihat ya kan terhadap apa-apa yang membuat dirinya senang dan apa-apa yang membuat dirinya bersedih, semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menyalahkan siapapun, termasuk juga tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menerima keputusan takdir apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang kepada dirinya berupa hal-hal yang menyenangkan, dia mensyukurinya. Ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena keberuntungan dirinya, bukan karena kebetulan. Ini nggak ada kebetulan, nggak ada kebetulan yang terjadi di dunia ini, Pak. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau apa-apa yang terjadi berupa kesulitan, berupa keburukan, berupa kesulitan, maka dia bersabar menerima hal tersebut, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar dari kesulitan dan musibah tersebut. Ini orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikan dari ciri-ciri tadi adalah berarti kebalikan daripada berarti adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dalam hatinya tidak ada cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Ya kan? Kemudian dia justru malah tidak lari dari hal-hal yang menyibukkan dirinya dan membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak segera kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak merasa sedih ketika luput darinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam ketaatan tidak membuatnya senang, tidak membuatnya bahagia, tidak membuatnya merasa tentram, ya kan? Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang kepadanya ini dia tidak meyakini bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika datang hal yang baik karena berdasarkan kemampuan dia, ketika datang hal yang buruk baru dia menyalahkan sebab-sebab yang ada. Artinya dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Hadirin ini kan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ma'rifat kepada Allah ini ada kalanya dia memang benar-benar ma'rifat, diketahui ciri-cirinya, nampak dalam zahirnya kalau dia ini adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Maka kalau kita menemukan orang yang demikian, fajlis ma'ahu, duduk bersama dengannya, ya kan, kemudian belajar bersama dengannya. Jangan pisah darinya, ambil istifadah dan kemanfaatan sebanyak-banyaknya dari orang tersebut. Kalau kita menemukan hal orang yang demikian, yang ciri-ciri ma'rifat ini ada pada dirinya, kalau kita ketemu, jangan sampai kita lepaskan. Ambil manfaat sebaik-baiknya dari orang tersebut, belajar darinya, dekat dengannya, mohon bimbingan kepadanya. Atau ketika Allah SWT
Ketika kita misalkan bertemu kepada orang yang belum ada ciri-ciri ma'rifat dalam dirinya, tapi dia tahu, dia sadar kalau dia ini memang belum ma'rifat kepada Allah, belum dekat kepada Allah, ya kan, masih banyak salahnya, masih banyak luputnya, tapi dia sadar. Maka kalau ketemu dengan orang yang dengan demikian, gandeng, Pak, ya kan, gandeng, ajak bareng-bareng, yuk kita belajar bareng-bareng untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ajak bareng-bareng, kita saling membantu satu dengan yang lain. Tapi lain halnya ketika kita ini bertemu dengan orang yang merasa dirinya ini sudah ma'rifat kepada Allah, sudah merasa diri sudah mengenal kepada Allah, tapi tanda-tanda itu nggak kelihatan, ya kan, tanda-tanda yang tadi ini nggak kelihatan, ciri-cirinya nggak kelihatan, ya kan, dia nggak kelihatan, tapi dia ngakunya, wah saya sudah ma'rifat sama Allah, saya sudah dekat sama Allah, tapi ciri-cirinya nggak kelihatan. Maka kalau ada orang yang demikian, ya Pak, fajtanibuhu, jangan dideketin, jangan dideketin, ya kan? Sulit kalau yang seperti itu, ya kan, kita hanya sekedar mengingatkan saja kepada dirinya. Kalau bagus dia mau kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ma'rifat kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar teori, Pak. Bukan hanya sekedar materi, karena teori atau materi ini bisa kita baca di buku, ya kan? Teori, materi bisa kita baca di buku, tapi ma'rifat yang dimaksud di sini adalah dzauqul ma'rifah, merasakan benar-benar kedekatan dia kepada Allah, mengenalnya dia kepada Allah, dan itu tertuang dalam zahirnya, dalam pengamalannya sehari-hari. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ini akan Allah Subhanahu wa taala telah tadi sebagian daripada pengertian apa yang dimaksudkan oleh hikmah yang ke-28 dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati maka akan tampak di dalam zahirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berusaha bagaimana makin lama, makin hari kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahap demi tahap perlu kita lalui, ya kan, perjuangan demi perjuangan perlu kita tekuni, jangan menyerah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilafnya adalah merupakan kebodohan dan kelemahan saya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Kalau kita berbuat maksiat, maka bagaimana caranya untuk bertobat? Yang pertama, kalau maksiat itu berhubungan dengan hakullah, dengan hak-hak Allah, kemudian misalkan hak Allah dengan sholat, ya kan? Kita meninggalkan sholat ini kan maksiat. Maka kalau itu berhubungan dengan hak Allah, kalau sholat itulah ibadah itu, perintah itu adalah ibadah yang bisa dikodok, yang mewajibkan untuk dikodok, maka kita kodok sholatnya. Kemudian ada keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut, ya kan? Tentunya iringi dengan istighfar kepada Allah, tetapi juga dengan perbuatan tadi, mengkodok sholatnya, kemudian berjanji untuk tidak meninggalkan sholat lagi, seperti itu. Kalau dia hubungannya dengan hakul adami, misalkan merampas barang orang,
ya kan, mengambil yang bukan haknya, maka dia harus mengembalikan. Dia harus mengembalikan barang tersebut. Kalau berupa apa namanya, bukan berupa pengambilan barang, misalkan kayak menyakiti dengan mencaci, dengan apa namanya, dengan ngomongin dan sebagainya, dia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Sebutkan kesalahannya, maafkan saya apa namanya, sudah menghina Anda, kan sudah mencaci Anda, sudah menjelekan Anda, sudah mengucilkan Anda. Ini sebutkan, minta maaf sama orangnya. Kemudian dan juga diiringi dengan ada niat dalam hati, dan juga di apa namanya, niatnya ini tapi ini kan dilaksanakan untuk tidak kembali mengulangi hal tersebut, seperti itu. Ada lagi, Pak? Iya. Tingkat kemakrifatan seseorang atau ketaatan seseorang, kadang itu kita udah berusaha, jangan juga, tapi kadang ada aja dilema tuh, pihak tiga masuk seperti setan atau jin. Kita bagaimana mensiasatinya? Ya itu dia tadi, Pak. Orang walaupun sudah ma'rifat kepada Allah ini bukan berarti dia terlepas untuk tidak bermaksiat. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Cuman bedanya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah ini, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia akan merasa sangat menyesal, kemudian dia segera kembali kepada Allah. Gitu. Jadi tidak berlama-lama dalam maksiat itu. Sudah sadar nih, astagfirullahaladzim, saya lagi ngomongin orang nih, ya udah berhenti, jangan malah diterusin. Itu berhenti, istighfar, kemudian minta maaf sama orang yang kita omongin, dan berjanji tidak mengulangi kembali seperti itu. Karena itu dia tadi, apa namanya, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan urusan Allah ini yang sudah ditakdirkan, sudah dikadarkan, ini akan menimpa sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, ditakdirkan. Karena boleh jadi saja sudah ditakdirkan kita ini pada saat itu bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak akan terlepas, ya kan, untuk berbuat maksiat. Cuman bedanya orang yang ma'rifat kepada Allah, dia akan langsung bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya untuk semari, sama-sama kita tutup doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.